Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo rekan-rekan sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1, alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini sudah berhasil meringkas materi tentang architectural styles. Di kelompok 1 itu ada 8 orang. Yang pertama ada Satriani Putri dengan NPM G1A 017005. Kemudian ada Adeliana Putri G1A 017007. Kemudian ada saya sendiri Bima Afrika Pasah dengan NPM G1A 017027. Kemudian ada Yosi Pariska NPM G1A 017037. Kemudian ada Azahra Nur Awaliyah G1A 017049. Jantri Natalio dengan NPM G1A 017051. Kemudian ada Olivia Agustina dengan NPM G1A 017063, dan ada Utama Khalid Lubis dengan NPM G1A 016017. Baik, tanpa memperpanjang waktu, dalam materi ini langsung saja kita simak bersama-sama tentang uraian dan penyampaian materi berkaitan tentang architectural styles. Selamat menyaksikan dan semoga tetap fokus dengan materi yang akan kami sampaikan. Baiklah, saya akan memulai membahas mengenai architectural styles. Yaitu pada poin pertama ada software arsitektur, yaitu merupakan sekumpulan logika sistem terdistribusi yang diimplementasikan ke dalam perangkat lunak atau software. Ada pengertian lain juga yang kita ambil dari Krajcik pada tahun 2004. Arsitektur perangkat lunak merupakan sekumpulan pernyataan yang menggambarkan komponen perangkat lunak dan fungsi-fungsi yang ada pada komponen tersebut, yang menggambarkan struktur teknis, batasan-batasan, ciri-ciri, serta antarmuka pada komponen-komponen tersebut. Untuk arsitektur ini terlibat perancangan fisik, sistem, dan oleh karena itu membutuhkan rencana yang matang pada saat pembuatannya. Poin kedua, itu ada architectural style, yaitu merupakan sebuah ciri khusus atau gaya style yang dirumuskan ke dalam komponen-komponen, di mana komponen tersebut saling terhubung membentuk suatu elemen, sehingga komponen-komponen tersebut dapat saling bertukar data, sehingga membentuk sebuah sistem. Untuk poin ketiga adalah komponen, atau bisa juga disebut dengan unit modular dengan kebutuhan yang jelas dan menyediakan interface yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhannya. Untuk unit modular itu berupa interface yang dapat diproses di sistem yang berbeda. Poin keempat itu ada konektor, yaitu sebuah mekanisme yang memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan kooperasi antar komponen dalam sistem terdistribusi. Kemudian dalam poin architectural styles itu ada pertama layer arsitektur, yaitu proses membuat panggilan dari high level layer ke subsystem level, yang mana itu merupakan panggilan atau pemberian instruksi dari level yang paling tinggi, layer yang paling tinggi, ke subsystem layer yang terendah atau lebih rendah dari high level. Kemudian ada object based arsitektur, yaitu suatu komponen yang dihubungkan melalui prosedur mekanisme pemanggilan objek. Yang ketiga ada resource center arsitektur, yaitu manajemen resource yang dapat menambahkan atau menghapus dengan aplikasi dan juga bisa diambil kembali atau dimodifikasi. Poin keempat itu ada publish subscribe arsitektur, yaitu
Pentingnya sebuah arsitektur untuk membuat ketergantungan antar proses menjadi lebih mudah. Kemudian ada layer fashion, yaitu mode berlapis yang mengelola atau mengatur data yang tersedia berdasarkan fungsi dan kebutuhan sistem. Poin kedua adalah down call, yaitu panggilan dari subsistem tingkat yang lebih tinggi seperti kode pengguna, subsistem tingkat yang lebih rendah seperti kernel atau kerangka kerja. Pada down call ini itu ada pemberian instruksi atau pengambilan data atau pemberian data juga dari level yang tingkat tinggi ke level yang tingkatnya lebih rendah. Selanjutnya itu ada up call, yaitu panggilan dari subsistem tingkat yang lebih rendah seperti kode pengguna, subsistem tingkat yang lebih tinggi. Ini artinya di layar yang paling rendah atau lebih rendah memberikan instruksi atau sini seperti kode pengguna itu ke level yang lebih tinggi. Yang keempat itu ada handle, suatu kondisi di mana sistem operasi memberikan sinyal terjadinya suatu peristiwa, kemudian dilakukan panggilan operasi yang ditentukan oleh pengguna, di mana aplikasi sebelumnya telah melalui proses pengujian. Kemudian pada layer arsitektur. Layer arsitektur di dalamnya terdapat layer communication protocol. Nah, layer communication protocol adalah suatu sistem aturan yang memungkinkan dua atau lebih entitas sistem komunikasi untuk mengirimkan informasi melalui segala jenis variasi kuantitas fisik. Protokol mendefinisikan aturan, sintaksis, semantik, dan sinkronisasi komunikasi, dan metode pemulihan kesalahan yang mungkin. Protokol juga dapat diimplementasikan oleh perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya. Kemudian, di dalam layered communication protocol terdapat beberapa subs, yaitu communication service, interface communication service, communication protocol, dan transmission control protocol. Untuk yang pertama yaitu communication service. Communication service adalah suatu layanan komunikasi yang memungkinkan data dikirim dari satu tujuan ke satu atau beberapa target. Kemudian yang kedua adalah interface communication service. Interface communication service merupakan interface yang memiliki fungsi untuk digunakan di dalam mengimplementasikan layanan. Interface communication service juga merupakan suatu layanan ataupun mekanisme yang diberikan kepada setiap pengguna alat. Biasanya, layanan ini berbentuk komunikasi antara pengguna ataupun user terhadap sistem operasi. Nah, dalam hal ini, antarmuka akan memberikan suatu layanan berupa informasi kepada pengguna atau user sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu communication protocol. Nah, communication protocol ini adalah suatu protokol atau komunikasi yang menggambarkan aturan yang akan diikuti oleh para pihak untuk bertukar informasi. Agar pihak-pihak, baik pihak satu maupun pihak yang lain, dapat mempertukarkan informasi mereka, terlebih dahulu harus ada persetujuan sebelumnya antar perangkat, bagaimana struktur informasi tersebut dipertukarkan. Protokol-protokol tersebut diciptakan dan disepakati secara internasional oleh organisasi-organisasi industri di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah Transmission Control Protocol. Nah, Transmission Control Protocol ini merupakan protokol yang menentukan pesan mana yang akan dikirim untuk ditukarkan dan menyiapkan atau memutuskan koneksi.
Transmission Control Protocol ini juga adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik di dalam 7 lapis model referensi OSI atau model DARPA yang berorientasi sambungan atau connection oriented dan dapat diandalkan atau reliable. Transmission Control Protocol juga dioptimasikan untuk kehandalan suatu komunikasi, bukan pada kecepatannya. Transmission Control Protocol ini memberikan suatu jaminan mengenai pesan-pesan yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, Transmission Control Protocol ini menggunakan mekanisme handshake. Ada beberapa aplikasi yang menggunakan Transmission Control Protocol, yaitu HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, SSHP, FTP, Telnet, dan lain-lain. Kemudian di dalam layer arsitektur juga terdapat application layering. Application layering ini merupakan suatu teknologi untuk menyampaikan aplikasi virtual yang berjalan baik dalam lapisan yang terpisah dari desktop virtual, namun masih dapat berinteraksi dengan sistem operasi dan aplikasi lain, seolah-olah telah diinstal secara natif di gambar dasar. Nah, di dalam application layering tersebut terdapat persistent. Persistent merupakan sebuah kondisi yang meskipun tidak ada aplikasi yang berjalan, data-datanya masih akan dapat disimpan di suatu tempat untuk penggunaan berikutnya. Baiklah, di sini saya akan meneruskan materi dari teman saya. Jadi di sini saya membahas mengenai object based architecture. Yang pertama itu object based architecture atau arsitektur berbasis objek. Apa sih object based architecture? Jadi suatu objek yang sesuai dengan komponen dan terhubung melalui mekanisme prosedur pemanggilan. Nah, maksudnya setiap benda sesuai dengan apa yang kita miliki didefinisikan sebagai komponen, dan komponen ini dihubungkan melalui sebuah mekanisme pemanggilan prosedur. Maksudnya dalam arsitektur berbasis objek ini terdapat objek dan objek tersebut dihubungkan dengan sebuah pemanggilan, sebuah mekanisme pemanggilan atau disebut dengan method call. Nah, dalam kasus sistem terdistribusi, prosedur pemanggilan juga dapat dilakukan melalui jaringan, yaitu objek pemanggilan tidak perlu dijalankan pada mesin yang sama dengan objek yang dipanggil. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada object state. Object state merupakan suatu keadaan objek yang menyediakan secara natural untuk mengengkapsulasi data. Jadi arsitektur berbasis objek ini menarik karena memberikan kesan alami cara mengengkapsulasi data. Hal tersebut disebut dengan keadaan objek atau object state. Kemudian method. Metode merupakan operasi yang dapat dilakukan pada suatu data untuk menjadi satu kesatuan entitas. Nah, operasi yang bisa dilakukan pada data itu disebut sebagai metode objek. Data yang dari keadaan objek tadi. Kemudian interface objek atau base architecture. Interface object based architecture. Interface object based architecture ini merupakan suatu interface yang ditawarkan oleh objek
untuk menyembunyikan secara menyeluruh implementasi yang dapat mempertimbangkan objek yang sepenuhnya independen dari lingkungannya. Sebenarnya antarmuka yang ditawarkan oleh objek menyembunyikan implementasi detail. Pada dasarnya berarti bahwa kita pada prinsipnya dapat mempertimbangkan suatu objek sepenuhnya. Suatu objek sepenuhnya independen dari lingkungannya. Seperti halnya komponen, ini juga berarti bahwa jika antarmuka didefinisikan dengan jelas dan dibiarkan tidak tersentuh, sel objek harus diganti dengan yang memiliki antarmuka yang sama persis. Kemudian distribute object. Pemisah antar interface dan objek yang mengimplementasikan interface sehingga memungkinkan kita untuk menempatkan interface di satu mesin sementara objek itu sendiri berada di komputer lain. Di pemisah antarmuka dan objek yang mengimplementasikannya interface memungkinkan kita untuk menempatkan interface pada satu mesin, sedangkan pada objek itu sendiri berada di komputer lain. Organisasi ini biasanya disebut sebagai objek terdistribusi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang object based architecture. Di sini terdapat poin ke-6 yaitu tentang beans client. Beans client itu merupakan suatu proses yang menghubungkan klien dengan objek yang terdistribusi. Maksudnya suatu proses yang terjadi pada sistem itu akan dihubungkan oleh klien dengan objek yang telah terdistribusi. Objek yang terdistribusi tadi telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian terdapat poin ke-7 yaitu tentang proxy, di mana proxy itu merupakan implementasi dari interface objek, yang dimana maksudnya tadi kan kita telah mengikat objek yang terdistribusi. Nah, kemudian objek tersebut, file interface objek tersebut akan diimplementasikan oleh sistem dan kemudian akan dimuat ke ruang alamat klien. Nah, yang terjadi di situlah terjadinya proxy. Kemudian ada poin ke-8 tentang skeleton. Skeleton itu merupakan suatu bagian dari server side. Jadi skeleton itu merupakan kerangka yang menyediakan cara kosong untuk membiarkan middleware itu mengakses objek yang telah ditentukan oleh pengguna. Jadi pengguna itu harus menentukan dulu objek tersebut. Kemudian kerangka itu membiarkan ruangan itu tersebut kosong untuk diisi oleh pengguna yang telah menentukan objeknya tersebut. Kemudian ada remote object. Remote object itu merupakan pengendalian objek dari jarak jauh. Jadi maksudnya di sini yang dapat dikendalikan oleh objek itu hanya interface yang telah diimplementasikan oleh sistem, yang telah diimplementasikan oleh objek yang tersedia di mesin lain. Jadi dia akan mengendalikan objek yang ada di mesin lain. Nah, jadi objek-objek yang ada di mesin lain itu dapat digunakan atau diimplementasikan secara bersama
menggunakan remote object ini. Nah, remote object ini juga dapat didistribusikan secara fisik ke beberapa mesin, tetapi distribusinya tersembunyi dari klien di belakang objek. Jadi kliennya itu tidak kelihatan atau tersembunyi dari objek interface. Jadi kliennya nggak akan kelihatan di belakangnya, di depan. Terus ada encapsulation. Encapsulation itu merupakan suatu layanan secara keseluruhan sebagai perwujudan dari entitas yang berdiri sendiri. Jadi maksudnya di sini layanan secara keseluruhan yang dapat membungkus entitas lain itu untuk dapat berdiri sendiri. Jadi meskipun mungkin dapat menggunakan layanan lain yang dapat memisahkan berbagai layanan secara jelas hingga mereka tuh dapat beroperasi dengan sendirinya tanpa ada entitas-entitas yang lain untuk melakukan suatu layanan yang ada di dalam sistem tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi poin terakhir dari Object Based Architecture, yaitu Service Oriented Architecture, di mana Service Oriented Architecture merupakan suatu gaya arsitektur sistem yang membuat dan menggunakan proses bisnis dalam bentuk paket layanan. SOA sendiri membagi fungsi-fungsi menjadi unit-unit yang berbeda yang dapat didistribusikan melalui suatu jaringan dan dikombinasikan serta digunakan ulang untuk membentuk aplikasi bisnis. Layanan-layanan tersebut saling berkomunikasi dengan mempertukarkan data atau dengan mengkoordinasikan aktivitas antara dua atau lebih layanan. Namun, fungsi-fungsi tersebut tidak terikat dengan sistem operasi dan bahasa pemrograman yang mendasari aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian, saya akan melanjutkan poin bahasan pada materi Resource Based Architecture. Yang pertama yaitu Representational State Transfer atau REST, di mana REST merupakan suatu metode arsitektur komunikasi yang sering diterapkan dalam pengembangan pelayanan berbasis web. REST sendiri umumnya dijalankan via HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang melibatkan proses pembacaan laman tertentu. REST memiliki kekhasan yang terletak pada interaksi antara klien dan server yang difasilitasi oleh sejumlah tipe operasional seperti get, post, put, dan delete. REST sendiri digunakan pada mobile application, situs web jejaring sosial, mass app tools, dan automated business process. Layanan berbasis web yang menggunakan arsitektur REST dan API dinamakan RESTful API atau RESTful Architecture. Poin kedua yaitu stateless execution, di mana stateless execution merupakan suatu protokol komunikasi yang memperlakukan setiap permintaan sebagai transaksi independen yang tidak terkait dengan permintaan sebelumnya, sehingga komunikasi terdiri dari pasangan independen dari permintaan dan tanggapan. Stateless sendiri terjadi ketika server tidak menyimpan state informasi. Kemudian poin ketiga, Amazon Simple Storage Service, di mana Amazon Simple Storage Service merupakan layanan penyimpanan objek yang menawarkan skalabilitas ketersediaan data, keamanan, dan kinerja terdepan dalam industri.
yang mana artinya pelanggan dari segala ukuran dan industri dapat menggunakannya untuk menyimpan dan melindungi data sebanyak apapun untuk berbagai kasus seperti situs web, aplikasi perusahaan, perangkat IoT, dan analisis big data. Kemudian poin terakhir yaitu Uniform Resource Identifier atau URI merupakan sebuah rangkaian karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi nama, sumber, atau layanan yang ada di internet. URI itu sendiri merupakan sejenis alamat yang unik. URI digunakan untuk mengakses dokumen tunggal dan dituliskan dalam bentuk teks. URI juga digunakan untuk mengidentifikasi suatu resource dengan alamat atau nama ataupun keduanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sublevel dari atau subbab dari arsitektur style, yaitu publish subscribe arsitektur, di mana publish subscribe arsitektur ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama yaitu poin coordination. Coordination adalah suatu komunikasi dan kerjasama antar proses yang membentuk suatu perekat untuk mengikat kegiatan yang dilakukan oleh proses menjadi keseluruhan. Maksudnya di sini yaitu karena sistem terus tumbuh dan proses menjadi lebih mudah untuk digabungkan atau disatukan, maka penting untuk mempunyai sebuah arsitektur yang memisahkan proses-proses yang ada menjadi renggang. Nah, sebuah kelas yang besar dari sistem terdistribusi telah mengambil sebuah arsitektur yang mana terdapat sebuah pemisah yang kuat antara processing dan koordinasi. Jadi, maksud dari koordinasi pada publish subscribe arsitektur adalah menjadi sebuah perekat yang seperti saya jelaskan tadi untuk menggabungkan beberapa proses yang ada menjadi suatu proses keseluruhan atau kesatuan proses yang ada. Pada poin kedua yaitu direct coordination. Direct coordination adalah koordinasi yang terjadi secara langsung. Maksud dari direct coordination pada publish subscribe arsitektur adalah ketika sebuah proses bisa menggabung hanya ketika mengetahui atau yang mengidentifikasi proses lainnya yang ingin bertukar informasi. Contohnya, pada saat berbicara lewat telepon, ini merupakan contoh dari komunikasi langsung. Jadi, proses tersebut hanya bisa berjalan ketika mengetahui nama proses lainnya yang ingin bertukar informasi. Itu maksud dari direct coordination atau koordinasi secara langsung. Pada poin ketiga yaitu mailbox coordination. Mailbox coordination adalah jenis koordinasi yang berbeda terjadi ketika proses dipisahkan untuk sementara tetapi digabungkan secara referensial. Maksud dari mailbox coordination ini adalah tidak perlu adanya dua proses yang berkomunikasi untuk dijalankan pada satu waktu. Nah, sebagai gantinya, komunikasi diletakkan dengan menaruh pesan pada mailbox. Ini diperlukan karena akan menjelaskan alamat mailbox yang agar jelas, karena akan menahan pesan yang akan ditukarkan atau diberikan. Nah, maksudnya itu diperlukan suatu alamat jelas agar proses tersebut bisa mengirimkan pesan yang akan ditukarkan atau diberikan tersebut. Nah, pada poin selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu event-based coordination. Event-based coordination adalah suatu kombinasi dari sistem yang dipisahkan secara referensial dan digabungkan secara temporal, membentuk kelompok model. Maksudnya itu, secara referensial, dalam sistem yang terpisah, proses-proses yang terdapat di event-based coordination tidak mengetahui eksplisit atau kejelasan dari masing-masing proses. Yang hanya bisa dilakukan oleh sebuah proses tersebut dalam event-based coordination adalah mempublish sebuah notifikasi yang menjelaskan atau menggambarkan
terjadinya sebuah peristiwa. Nah, artinya itu event based ini akan hanya menampilkan proses yang mana proses tersebut hanya bisa menampilkan menampilkan atau mempublish notifikasi, di mana tadi dijelaskan pada poin sebelumnya itu publish notification. Publish notification ini adalah suatu proses penerbitan pemberitahuan yang menjelaskan suatu peristiwa. Contohnya dari publish notification adalah ketika publish notification mengkoordinasi banyak aktivitas atau hanya membuat beberapa hasil yang bagus. Maksudnya itu, public notification hanya menampilkan hasil yang dianggap menarik dari banyaknya hasil yang ada. Maksudnya itu, misalnya terdapat hasil A, B, sampai D. Namun, publish notification hanya menampilkan hasil A, karena hasil A dianggap proses adalah hasil yang menarik. Nah, sekian dari publish notification arsitektur. Akan demikian oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ke materi sebelumnya, di mana public subscribe arsitektur. Nomor 7, set data space, suatu kombinasi dari proses yang dipisahkan secara referensial dan temporal, di mana secara umum ruang data bersama adalah istilah longgar untuk sistem yang memfasilitasi keadaan bersama antara klien distribusi. Karakteristik yang diinginkan dari ruang data bersama termasuk skalabilitas keadaan dan pelanggan yang efisien. Kemudian tupless, struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. Selanjutnya, publish subscribe, sebuah proses memasukkan tupel ke dalam ruang data. Pelanggan yang cocok akan diberitahu, di mana berlangganan adalah pola interaksi yang menceritakan pertukaran pesan antara penerbit dan klien yang berlangganan. Kemudian event based, abstrak dari mekanisme yang mencocokkan penerbit dan pelanggan. Pelanggan mengungkapkan minatnya untuk menerima pesan dan penerbit hanya mempublikasikan pesan tanpa menentukan penerima pesan. Baik, di sini saya akan menjelaskan masih berkaitan dengan architectural styles, itu di bagian publish subscribe arsitektur. Jadi di bagian ini melanjutkan dari yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya, dan selanjutnya di poin ke-11 itu ada attributes yang terakhir ya, ada karakteristik tertentu atau kualitas entitas tertentu. Kalau misalkan kalian pernah menggunakan database, itu kan untuk membuat database, ada tabel database dan lain sebagainya, itu biasanya kita akan membutuhkan beberapa atribut sebagai penyusunnya. Kalau misalkan mau disampelkan, contohnya misalnya nih, saya memberikan contoh sebuah kendaraan motor lah. Kendaraan motor itu memiliki beberapa atribut gitu. Ada beberapa karakteristik tertentu gitu kan, yang menyusun sehingga membentuk sebuah kendaraan bermotor tadi. Di antaranya ada apa saja atributnya? Ada ban, kemudian ada lampu, kemudian ada spion, ada jok dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam atribut dari penyusun motor itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Di selanjutnya juga
di publish subscribe ini juga masih ada lagi istilah yang dinamakan dengan topic based publish subscribe system. Ini apa? Ini adalah salah satu jenis skema yang dipakai di publish subscribe arsitektur. Jenis skema yang nantinya akan berdasarkan dengan topik pembahasan dari si publish subscribe system ini. Selanjutnya di poin ke-13 yang ada di publish subscribe arsitektur ini, yaitu content based publish subscribe system. Kalau content based publish subscribe system ini apa sih membedakannya dengan topic based publish subscribe system tadi itu? Di skema yang ini didasarkan pada isi dari suatu event publish subscribe yang mana propertinya berisi atribut dari data terstruktur. Skema ini tuh memiliki keuntungan yaitu lebih dinamis lah ketimbang dengan dari topik base tadi. Dinamis di sini dimasukkan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dari public subscribe system nantinya. Seperti itu. Dan ini poin terakhir dari publish subscribe arsitektur. Di publish subscribe arsitektur sini, di poin ke-14 itu ada namanya match. Match ini saja dari asal katanya kalau dari bahasa Inggris diartikan ke bahasa Indonesia itu adalah pencocokan gitu kan. Jadi begitu pula di publish subscribe arsitektur ini, match ini berarti suatu proses untuk mencocokkan antara langganan dan notifikasi. Seperti itu. Jadi itu beberapa poin berkaitan dengan publish subscribe architectures. Oke, teman-teman sekalian, bagaimana penyampaian materi yang sudah kami berikan pada kali ini? Saya berharap dan rekan-rekan juga berharap, rekan-rekan dari kelompok 1 juga berharap bahwasannya apa yang kami sampaikan pada hari ini, pada saat ini tuh bisa memberikan dan menambah wawasan teman-teman sekalian untuk bisa lebih memahami berkaitan tentang arsitektur styles. Jika ada salah kata atau mungkin penyampaian informasi yang masih kurang, kami mohon maaf, gitu kan. Semoga saja kalau misalkan ada komentar atau mungkin ada masukan bisa silakan disampaikan saja di kolom komentar supaya bisa kami perbaiki dan evaluasi dari apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kelompok 1 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.